Jalan Karet Beji, Kota Depok, Selasa pagi. Banyaknya bahan logam dari barang rongsok serta material seng membuat kobaran api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. Warga dan petugas pemadam kebakaran setempat berupaya menghalau api agar tidak menyebar ke bangunan lain. 50 meter ya? Tapi itu belum kelihatan ngerembet ke rumah warga, Pak ya? Belum. Karena jaraknya cukup jauh tadi, lapak. Karena memang ada batas jalan. Ada jalan. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah yang merambat ke area lapak rongsokan. Ya sebetulnya kalau logam kebakarannya seperti itulah. Jadi kalau kebakaran udah padam nih, namanya itu kan logam panas tuh, ya nyala lagi. Dugaan sementara dari nabun itu apa berarti? Iya katanya, sementara. Soalnya tergantung inafisnya. Kan semua kita nggak bisa ini reka-reka kan inafis. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 12 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Demo Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia di depan gedung DPR berakhir ricuh. Tim SAR terus berupaya mengevakuasi jenazah pendaki yang masih berada di Gunung Marapi, Sumatera Barat. Aiman Wicaksono penuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang dianggap menyudutkan institusi Polri. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, massa dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia berunjuk rasa di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Massa menuntut revisi Undang-Undang Desa segera disahkan sehingga jabatan kepala desa bisa diperpanjang menjadi 9 tahun. Ribuan orang dari Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia atau APDESI berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sambil membawa spanduk, mereka berorasi menuntut agar revisi Undang-Undang Desa segera disahkan. Sehingga masa jabatan kepala desa bisa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Massa juga bernyanyi, berjoget, dan membakar ban di depan gedung utama DPR RI. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar gedung DPR RI terganggu dan arus kendaraan sempat dialihkan. Ya, untuk pengesahan RUU dari tahun 2014 sampai untuk dikembalikan semula yang jadi untuk 9 tahun. Artinya untuk masa jabatan Pak ya, 9 tahun. Masa jabatan 9 tahun. Harapannya apa Pak selain itu Pak? Gimana? Harapannya selain itu apa Pak? Harapannya untuk perangkat desa pun sama, ya untuk bisa dinaikkan. Sejumlah perwakilan perangkat desa kemudian diizinkan masuk untuk menemui anggota DPR. Sementara itu, ribuan personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 melanjutkan rangkaian kampanyenya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesampainya di Balikpapan, Ganjar langsung mengecek harga pangan di Pasar Baru Landasan Ilir sekaligus mendengarkan aspirasi dari para pedagang. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo, langsung memilih pasar tradisional sebagai tujuan pertama di hari ke-8 kampanye Selasa pagi.
Hal itu karena menurutnya selama rangkaian kampanye di Indonesia bagian timur yang menjadi keluhan masyarakat rata-rata adalah harga bahan pokok yang mulai merangkak naik jelang akhir tahun. Ganjar pun disambut antusias pedagang dan pembeli yang memanfaatkan momen ini untuk mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyempatkan diri untuk berdialog sekaligus menyerap aspirasi para pedagang. Hampir banyak tempat yang saya kunjungi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung waktu itu, kemarin ke Papua, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara Tengah, sampai hari ini ternyata banyak harga pangan kita lagi naik. Maka tadi kita pastikan. Dan saya senang karena beberapa mulai mengalami stabilisasinya terjadi. Beras tadi dikatakan ada Pak yang dalam pengetakan sudah mulai turun sedikit. Kita senang mendengarnya ya, mudah-mudahan intervensi segera dilakukan. Tapi kayak cabai rupa-rupanya masih tinggi, maka perlu kita pikirkan mana daerah penghasil cabai dan bagaimana distribusinya. Ini menjadi penting karena masyarakat banyak menyampaikan itu kepada saya agar harga ini bisa dikendalikan. Selain mengunjungi pasar tradisional, Ganjar juga melaksanakan rapat dan konsolidasi bersama tim pemenangan daerah, caleg koalisi, serta para relawan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu, istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menggelar doa bersama di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Suasana kekeluargaan yang begitu terasa membuat Siti Atikoh bahkan menyempatkan diri menginap di pondok pesantren. Siti Atikoh, istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengikuti doa bersama di lapangan Pondok Pesantren Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang digelar pada Selasa pagi tersebut bertajuk Santri Menghantarkan Santri Jadi Abdi Negeri dan diikuti oleh ratusan santriwati. Dipimpin langsung pimpinan Ponpes Cipasung, Kiai Haji Ubdailah Ruhiyat. Siti Atikoh dan santriwati memanjatkan doa untuk kelancaran Ganjar Pranowo memenangi Pilpres 2024. Pada kesempatan itu pula, Atikoh menyampaikan rasa bahagianya berada di tengah keluarga besar Ponpes Cipasung. Atikoh bahkan sempat bermalam di Ponpes sebelum mengikuti doa bersama. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya pribadi bisa bersilaturahmi secara langsung di pondok pesantren karena dulu ketika Mas Ganjar kesini saya tidak bisa mendampingi, sehingga saya merasa berhutang untuk terutama ke Bu Nyai karena belum bisa sowan, belum bisa berkunjung secara langsung. Kalau tadi malam kami nyampe itu jam 11 malam. Alhamdulillah Bu Nyai dan Pak Yai, mohon maaf kalau mengganggu waktu tidurnya karena terlalu malam. Dalam suasana seperti sekarang ini saya merasa mendapatkan rahmat luar biasa kalau di pesantren bisa secara langsung itu ngobrol, kemudian bisa bertemu dengan para santriwati yang ada. Salam dari Mas Ganjar dan dari Alam ya. Ada beberapa itu yang bertanya, Mas Alam ikut apa tidak? Gitu. Karena kebetulan Mas Alam itu kemarin baru ke Makassar, jadi tidak bisa mendampingi ibunya. Setelah menggelar doa bersama, Siti Atikoh menyempatkan diri untuk menyapa sekaligus bersuah foto bersama para santriwati. Kunjungan ke Ponpes Cipasung merupakan bagian dari safari politik hari kedua Siti Atikoh di Jawa Barat setelah mengawali kunjungan ke Ponpes Gelar Cianjur Senin kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berziarah ke makam ulama Aceh Abdul Rauf Asingkili di Desa Deah Raya, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh. Dalam ziarahnya ini, Caimin berjanji akan memperpanjang dana otonomi khusus Aceh jika pasangan Amin terpilih nanti. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berziarah ke Komplek Makam Ulama Aceh Abdul Rauf Asingkili. Kedatangan Caimin disambut hangat oleh para kader dan masyarakat Kota Banda Aceh sambil diiringi prosesi adat Aceh yaitu Pesijuek, di mana tradisi ini sebagai tanda penerimaan dan penghormatan bagi tamu yang hadir ke Tanah Rencong. Dalam ziarahnya, Caimin menyempatkan diri untuk memanjatkan doa di makam Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dalam kunjungannya ini, jika terpilih, Caimin berjanji akan memperpanjang program dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Kita ingin dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir 2027 kita akan perpanjang lagi. Allahu Akbar. Dana otonomi khusus Aceh ini menjadi kebutuhan proses penguatan kemajuan masyarakat Aceh. Selain berziarah, Caimin juga akan berkunjung ke pesantren dan bertemu dengan sejumlah ulama karismatik Aceh di Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Biren, serta Aceh Utara. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki pekan kedua masa kampanye, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka kembali bekerja sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Surakarta. Sebelum kembali berkegiatan sebagai Wali Kota Surakarta, Gibran bermain bulu tangkis bersama mantan atlet Taufik Hidayat di Gelora Bung Karno Arena, Jakarta. Dalam acara bermain bulu tangkis ini, Gibran ditemani oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, yakni Rosan Ruslani, dan Sekretaris TKN Nusron Wahid. Penyelenggaraan debat kandidat Pilpres 2024 oleh KPU diwarnai polemik terkait skema debat khusus Cawapres. Tanggapan datang dari pakar politik hingga Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Penyelenggaraan debat Capres-Cawapres diwarnai polemik usai Komisi Pemilihan Umum mengumumkan perubahan sistem debat Pilpres 2024. KPU membantah dihilangkannya debat Cawapres. Berbeda dari pola debat Pilpres 2014 dan 2019 yang mengadakan debat khusus Cawapres, dalam Pilpres 2024, debat Cawapres tetap diadakan, namun dalam pelaksanaannya bisa didampingi oleh calon presiden. Memang undang-undang itu tidak melarang pada saat debat Cawapres itu didampingi atau dihadiri oleh capresnya, itu nggak ada larangan. Undang-undang menjelaskan 2 kali debat Cawapres. Nah, di sini tentunya ketika debat Cawapres, ya Cawapres lah yang menjadi aktor utama dalam debat tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Capresnya hadir, boleh nggak? Boleh. Pengamat politik menilai, jika benar KPU menghapus wacana debat Cawapres, maka publik akan menganggap KPU telah melakukan kejahatan sipil. Kalau debat Cawapres ini ditiadakan, akan muncul tafsir publik yang cukup liar. Yang paling ekstrim adalah tuduhan bahwa KPU sedang melindungi salah satu kandidat. Dari 3 pasang Capres-Cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo, Gibran, Rakabuming Raka, Gibran adalah tokoh yang paling banyak melakukan absen dalam diskusi-diskusi publik. KPU menyediakan dirinya untuk dicaci oleh rakyat, dicaci oleh para pemilik suara. Kan itu pertanyaan besarnya, apakah memang pemilu 2024 itu disiapkan untuk Gibran versus everybody gitu. Jadi artinya memang fokusnya hanya ke satu anak presiden.
Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi opini publik yang menilai perubahan sistem debat Cawapres menguntungkan dirinya. Ya kita kan ngikut aturan KPU juga. Kan saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya. Mas, tapi prefer didampingi Pak Prabowo atau mending sendiri sih Mas? Sama aja sih. Sama aja. Lah nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa kok. Persiapan debat apa Mas? Udah. Mas, tanggapan pihak yang bilang akan menguntungkan Mas Gibran? Nggak menguntungkan. Sama aja. Akan seperti apa pola debat Capres-Cawapres 2024, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap dengan skenario apapun walau sistem debat Capres diubah oleh KPU. Ganjar menilai tidak ada untung rugi dengan perubahan format debat Cawapres karena publik akan menilai. Kalau saya sih mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? TPN belum. Kita serahkan kepada KPU karena pasti masyarakat akan melihat. Ya, oke. Tanggapan juga datang dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyatakan debat kandidat Pilpres 2024 merupakan sarana menunjukkan pilihan rakyat yang seharusnya ditunjukkan kepada publik. Rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya. Jangan disembunyikan, tapi ditunjukkan. Ditunjukkan untuk apa? Untuk menghormati pemilih. Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal debat 3 paslon Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan dalam 5 sesi. Debat pertama akan dilaksanakan pada 12 Desember 2023. Debat kedua pada 22 Desember 2023. Debat kandidat ketiga pada 7 Januari 2024, debat keempat pada 14 Januari 2024, dan debat kelima sebagai debat penutup pada 4 Februari 2024. Ketiga paslon Capres-Cawapres Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud tengah disibukkan dengan masa kampanye Pilpres 2024. Ketiga paslon akan melaksanakan debat perdana pada Selasa pekan depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aiman Wicaksono penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang dianggap menyudutkan institusi Polri. Kami ulas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa. Aiman Wicaksono memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait pernyataannya yang dianggap menyudutkan institusi Polri. Kasus Aiman mengandung banyak kejanggalan karena ia dilaporkan atas tuduhan menyampaikan pernyataan bermuatan sara. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 Selasa pagi. Aiman didampingi oleh tim kuasa hukumnya Roni Talapesi, Tama Langkun, serta relawan Ganjar. Pemanggilan kali ini adalah yang kedua kalinya setelah pemanggilan pertama pada tanggal 1 Desember 2023. Aiman Wicaksono dipanggil pihak kepolisian buntut pernyataannya dalam konferensi pers tim pemenangan Ganjar yang dianggap menyudutkan institusi Polri yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Banyak kejanggalan dalam laporan yang dilayangkan kepada Aiman. Pasalnya laporan yang masuk ke polisi terjadi dalam waktu yang bersamaan. Iya, saya mau sampaikan dulu ya. Apa yang saya miliki, berkas-berkas, termasuk juga bukti, sudah saya serahkan kepada tim hukum ya. Tim hukum di TPN. Saya terus terang merasa janggal dengan pelaporan ini. Pertama, pelaporannya dilakukan 1 hari serentak oleh 6 pelapor sekaligus. Yang kedua, saya dilaporkan atas ujaran kebencian yang terkait dengan SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Tentu ini menjadi pertanyaan, ada apa ini semua?
Padahal saya menyampaikan untuk mengingatkan ya. Saya mendapat informasi dari teman-teman kepolisian bla 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 gitu ya. Yang di ujungnya itu saya sampaikan, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan salah. Meski banyak kejanggalan dalam kasusnya, Aiman mengklaim siap memberikan klarifikasi dan kooperatif dengan polisi selama proses hukumnya berjalan. Pada kedatangannya hari ini, Aiman dan tim kuasa hukum membawa berkas dan bukti pendukung untuk membuat kasusnya terang benderang. Untuk membahas lengkapnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani. Selamat sore, Bang Julius. Selamat sore, Davi. Bang Julius, tadi Aiman mengatakan bahwa ada banyak kejanggalan dalam kasusnya. Apakah Anda setuju dengan hal itu? Ya, saya berangkat dari indikatornya dulu ya. Saya beberapa kali ya bolak-balik melihat video pernyataan dari Aiman itu sendiri. Pertama, bahwa isu yang disampaikan Aiman itu adalah isu publik yang disampaikan oleh PBHI dan koalisi masyarakat sipil yang mengawal pemilu agar demokratis. Di situ ada Kontras, YLBHI, Parsial, ICW, dan yang lain-yang lain. Dan memang belakangan ini kami temukan banyak sekali dugaan-dugaan berdasarkan informasi dan media sosial yang beredar itu semacam problem netralitas institusi negara, salah satunya adalah TNI dan Polri. Jadi apa yang disampaikan Aiman itu satu, dia adalah isu publik yang artinya demi kepentingan umum. Bukan kepentingan pribadi Aiman, baik secara komersil yang memberikan keuntungan tertentu yang dapat dikonversi menjadi nilai rupiah, ataupun kepentingan pribadi dalam bentuk lainnya. Misalnya pada saat ini Aiman sedang menjadi calon legislator, ya. Dan kemudian menambah elektabilitasnya dengan didukung oleh survei tertentu, ini tidak ada. Jadi ini murni isu publik kepentingan umum, sama seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil yang selama ini concern terhadap netralitas institusi negara, utamanya TNI dan Polri dalam pemilu. Itu pertama. Ya. Yang kedua adalah saya juga menyoroti bersama koalisi pasal-pasal yang digunakan. Di situ tadi ada penjelasan soal Undang-Undang ITE. Ya, ini jadi concern kami. Ini pasal karet, undang-undang yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis, mengkriminalisasi jurnalis, dan masyarakat korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dan aparat. Gitu. Ini pasal karet, gitu ya, yang kami protes berkali-kali, dan sebetulnya sudah ada SKB yang digagas oleh Menko Polhukam aktif saat ini. Profesor Mahfud MD dan lintas instansi termasuk kepolisian, kejaksaan, dan ini memberikan mandat bahwa ada pengecualian apabila dilakukan demi kepentingan umum, kepentingan publik, dan demi pembelaan diri, kepentingan pribadi atau keluarganya, hak pribadi atau keluarganya. Nah, Aiman masuk kepada kategori yang pertama, kepentingan umum tadi. Jadi bukan kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Oke, artinya maksud Anda ada indikasi kesengajaan bahwa pasal ini sengaja dikenakan kepada saudara Aiman untuk mungkin barangkali membungkam suara-suaranya begitu? Iya jelas, makanya dengan indikasi dua indikator tadi, kami melihat ada pola. Kami melihat ada pola apa yang terjadi pada Aiman, itu terjadi juga pada kami aktivis. Terjadi juga pada kelompok jurnalis yang kritis dan juga masyarakat-masyarakat yang menjadi korban. Yang artinya di sini ada pembungkaman suara kritis publik karena tidak ada unsur kepentingan pribadi dari Aiman di situ. Jadi yang dialami Aiman sama seperti yang dialami aktivis, sama seperti yang dialami oleh jurnalis kritis adalah pembungkaman ekspresi publik, pembungkaman suara-suara kritis dari publik terhadap institusi negara. Makanya kalau kita bicara kejanggalannya, saya berangkat tadi bukan pada pelaporannya, tapi lebih tepatnya adalah ketika institusi Polri menerima laporan itu, dan seketika kalau tidak salah dijelaskan di berbagai macam media massa, hanya jeda 1 hari, kemudian naik kepada proses penyelidikan. Ya, artinya di situ belum ada pemeriksaan dari segi terlapor dari Aiman sendiri. Lalu sudah dinyatakan ini merupakan peristiwa pidana. Sehingga perlu dicari alat bukti yang cukup, perlu dicari siapa tersangkanya. Nah inilah yang kami sebut sebagai kriminalisasi. Lalu Aiman diperiksa sebagai saksi dalam
konteks udah naik penyelidikan. Nah, ini yang dalam konteks hak asasi manusia namanya self-incrimination. Jadi seolah-olah Aiman diperiksa untuk mempersalahkan dirinya sendiri dan melegitimasi proses yang janggal tadi. Gitu. Nah, ini yang kami sayangkan, seharusnya menjelang pemilu ini tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pihak-pihak manapun. Terhadap rakyat sudah pasti, terhadap aktivis dan jurnalis sudah pasti, tetapi antar paslon pun tidak boleh, karena ini kental sekali nuansanya dengan politisasi instansi negara dalam hal penegakan hukum, dan ini yang harus dihindari. Kalaupun mau diproses misalnya ya, Davi, kita tahu konteks penyelenggaraan pemilu, dan apabila dirasa ada dampak terkait dengan penyelenggaraan pemilu dalam hal elektabilitas atas pernyataan Aiman, maka yang harus memeriksa adalah Bawaslu. Gitu. Bukan masuk ke ranah pidana seperti ini ya. Betul, bukan dalam konteks kriminalisasi pidana yang dilakukan oleh Polri. Harusnya Bawaslu yang berada di depan untuk memeriksa semua ini, gitu. Bang Julius, mungkin juga publik ini bertanya-tanya, kemudian pernyataan Aiman bukankah terkait dengan netralitas aparat di pemilu 2024? Kemudian juga tadi ya sempat menyampaikan bahwa yang dilaporkan ternyata pasal mengenai SARA begitu. Kemudian dari mana ini bisa masuk dan dikenakan dalam konteks kasus Aiman ini? Iya, dari awal ketika saya bolak-balik melihat video pernyataan Aiman, saya katakan ini isu publik, saya katakan ini suara kritis apapun latar belakang Aiman. Meskipun jubir paslon lain, misalnya jubir paslon Prabowo Gibran yang menyampaikan, jubir paslon Anies Muhaimin yang menyampaikan, itu harus dianggap suara kritis. Tidak boleh ada kriminalisasi di situ. Tidak boleh ada pemeriksaan pidana di situ. Nah, ini diperkuat dengan pasal-pasal yang kemudian digunakan, yaitu pasal yang tidak tepat, tidak ada SARA di situ. Dan saya juga melihat dalam pemberitaan ada pasal juga terkait dengan pasal 14, pasal 15 penyebaran hoaks yang menimbulkan keonaran. Ini semua pasal karet yang sedang kami perjuangkan. Tidak boleh ada di negara demokrasi yang menjamin hak asasi seperti Indonesia ini. Dan ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pasal ini ya, Davi, yang digunakan terhadap Rocky Gerung, kita tahu Rocky Gerung kritis. Yang digunakan terhadap Haris Azhar dan Fathia, kita tahu mereka berdua ada kritis. Yang digunakan terhadap masyarakat-masyarakat, petani dan segala macam yang bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Nah, disinilah benang merahnya. Makanya saya katakan yang disampaikan oleh Aiman adalah isu publik, yang disampaikan oleh Aiman adalah suara kritis untuk kepentingan publik. Jadi tidak masuk dalam kategori kriminalisasi dengan pasal apapun, apalagi pasal karet ini. Davi, gitu. Kita akan pantau terus kelanjutan proses hukumnya seperti apa, dan kita harus kawal agar memang pasal-pasal karet ini juga tidak menyasar kepada sasaran yang salah gitu ya. Terima kasih Bang Julius Ibrani, Ketua PBHI, sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan terhadap Aiman Wicaksono, jubir TPN Ganjar Mahfud, bersama rekan kami Salam Rahmat yang saat ini berada di sana. Selamat sore, Salam. Seperti apa perkembangan pemeriksaan Aiman hingga sore hari ini? Ya, baik, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Hingga saat ini proses pemeriksaan terhadap juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono terkait dengan pernyataannya yang menyebut polisi tidak netral dalam kontestasi pemilu 2024 ini masih berlangsung di Polda Metro Jaya sejak pukul 10.30 pagi hari tadi. Di mana dalam pemeriksaan kali ini Aiman Wicaksono ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Khusus sebelumnya hingga saat ini juga sudah ada 6 laporan yang masuk ke kepolisian, di mana salah satu diantaranya ini merupakan dari aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi. Namun Aiman sendiri ini menilai bahwasanya laporan yang diajukan kepadanya ini terjadi kejanggalan, di mana pelaporan tersebut ini dilakukan pada hari yang sama, dan juga sebelumnya juga sebelum Aiman menyatakan statement seperti itu, ada dari sejumlah media lainnya juga yang menyatakan statement seperti tersebut, namun hanya Aiman saja yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan juga dapat kami sampaikan juga bahwa sebelumnya Polda Metro Jaya ini juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi
Lalu juga ada 10 orang saksi ahli lainnya yang juga turut diperiksa, mulai dari saksi ahli hukum pidana, lalu juga ada dari ITE atau informasi transaksi elektronik, dan juga dari Dewan Pers juga turut diperiksa dalam kasus ini. Di mana dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, bahwa sedianya memang Aiman Wicaksono ini memang dijadwalkan pemeriksaannya pada Jumat pekan lalu, namun ini berhalangan hadir lantaran harus melengkapi sejumlah bukti dan juga dokumen-dokumen lainnya untuk surat kuasa dari kuasa hukumnya sendiri. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda, David dan juga pemirsa, bagaimana perkembangan lanjutan dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus Aiman ini. David. Baik, kita nantikan terus perkembangannya seperti apa. Terima kasih, Salam Rahmat melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Ayu Sore segera kembali. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran itu dikoreksi publik karena yang seharusnya dibutuhkan ibu hamil adalah asam folat. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka meminta maaf karena salah menyebut asam sulfat untuk ibu hamil. Pernyataan Gibran di masa kampanye itu menyebut ibu hamil membutuhkan asam sulfat dikritisi publik. Ada yang menanggapi satir, ada pula yang mengoreksi. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yuk asam sulfat ini memenuhi nggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek. Bukan hanya sekali salah menyebut, di lain kesempatan yakni acara diskusi kreatif, Gibran juga menyampaikan hal serupa bahwa ibu hamil membutuhkan asam sulfat. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat sebelumnya terpenuhi. Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi. Atas pernyataannya yang keliru menyebut asam folat sebagai asam sulfat, Gibran meminta maaf. Ya? Bisa lah mas, itu kan jadi sorotan itu mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Biasanya nanya apa? Asam folat mas. Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Sementara nutrisi yang diperlukan ibu hamil adalah asam folat yang merupakan jenis vitamin B dan terdapat di makanan kacang-kacangan, jeruk, gandum, dan bayam. Sementara asam sulfat merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk biji mineral, sintetis kimia, pemrosesan limbah, dan penggilingan minyak. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan oknum kepolisian berpihak di pemilu 2024 lagi-lagi muncul. Bahkan dugaan intervensi oleh aparat juga dialami relawan-relawan pendukung salah satu pasangan calon presiden. Dugaan adanya keberpihakan dari aparat kepolisian yang seharusnya netral di pemilu 2024 kembali ramai di media sosial. Dugaan intervensi yang muncul sebelum putusan MK, yakni tentang batas usia capres dan cawapres. Tidak hanya berhenti di situ, dugaan intervensi oleh aparat juga dialami relawan-relawan pendukung salah satu pasangan calon presiden. Dalam hal ini aparat mempunyai pengawas, inspektorat tentunya dalam hal ini yang sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN, apabila terjadi hal-hal yang kita lihat diduga tidak netral, kami berharap bahwa fungsi dari inspektorat itu berjalan. Selain itu, Kabar Reskrim 2008 hingga 2009, Susno Duaji, menanggapi isu yang kini menjadi perbincangan publik dan berharap polisi dapat membuktikannya jika memang isu tersebut tidak benar. Nah, kalau polisi memang tidak melakukan itu, ya dijawab dong, dijelaskan.
apa yang dilakukan oleh Tempo Bocor Halus itu nggak benar, buktikan nggak benar. Kalau memang katanya di dalam pembicaraan itu ada jenderal yang ikut, ya kalau jenderalnya enggak ya buktikan. Kan ada, jelas itu orang yang berbicara di Bocor Halus itu kan jelas ada orangnya siapa. Ya dipanggil aja. Kalau dipanggil nanti kan ada dua kemungkinan, terbukti benar atau terbukti tidak benar. Dugaan-dugaan ini dibantah oleh kepolisian. Dalam pemilu 2024, polisi tegas tetap netral dan hanya akan menjalankan tugasnya, yakni fokus melakukan pengamanan dalam rangkaian tahapan pemilu yang disebut Operasi Mantap Brata. Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya Operasi Mantap Brata. Pertanyaannya, apakah temuan dugaan keberpihakan oleh oknum polisi akan ditindaklanjuti dan dikonfirmasi demi menegaskan polisi tetap netral di pemilu 2024? Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri bungkam usai 2 jam diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK. Ainyu Sore segera kembali. Pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri bungkam usai 2 jam diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik. Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri bungkam usai dimintai keterangan oleh Dewan Pengawas KPK selama 2 jam terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pada saat kedatangannya di gedung KPK Selasa pagi, Firly yang telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya menjawab singkat kedatangannya untuk memenuhi panggilan kedua Dewan Pengawas KPK. Saya datang memenuhi panggilan Dewas ya. Nanti saya sampaikan setelah itu ya. Oke, makasih ya. Di saat yang bersamaan dengan pemeriksaan Firly oleh Dewan Pengawas KPK, penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah unit apartemen milik Firly di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pintu gerbang apartemen dijaga ketat oleh petugas keamanan. Maaf ya. Firly juga bungkam ketika awak media bertanya terkait penggeledahan unit apartemen miliknya. Firly sekedar melambaikan tangan. Firly Bahuri ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly telah diperiksa sebagai tersangka, namun hingga kini dirinya belum ditahan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, tokoh muda inspiratif Angela Tanusudibyo memberikan tips sukses UMKM kepada ratusan mahasiswa di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Tokoh muda inspiratif yang juga Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo memaparkan 4 tips sukses menjalani bisnis UMKM dalam acara Airlangga Business Forum ABF di Universitas Airlangga, Unair, Surabaya. Di hadapan ratusan mahasiswa, Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini memaparkan, pebisnis muda harus mampu menghasilkan produk yang menjawab kebutuhan masyarakat, melakukan promosi produk yang dapat dijangkau dengan mudah oleh konsumen, dan terus berinovasi agar mampu bersaing di pasar.
Beliau tentu memberikan wawasan baru kepada kita semua seputar dunia UMKM dan juga dunia ekonomi kreatif, di mana beliau sudah pernah terjun langsung sebagai seorang praktisi dan juga sebagai seorang pengambil kebijakan. Artinya hadirnya beliau memberikan wawasan yang banyak kepada kita semua, sehingga harapannya bisa memberikan insight dan mampu diimplementasikan oleh seluruh mahasiswa yang hadir pada siang hari ini. Dalam kesempatan ini, Angela juga membahas mengenai tantangan dan peluang bisnis di masa depan, terutama di sektor usaha mikro kecil menengah yang dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Sore masih akan kembali usai jeda bersama rekan saya Syafati Suryo. Selamat sore, Safa. Ada informasi apa usai jeda? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Evakuasi korban erupsi Gunung Merapi terus dilakukan. Hingga kini 8 jenazah pendaki belum dievakuasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Gunung Merapi melatui erupsi. Untuk tetap tenang, barusan terjadi erupsi Gunung Merapi yang cukup besar dan semua kita dapat merasakan setelah hujan sedikit sudah selesai. Saat ini sedang berlangsung hujan abu yang cukup deras. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, kali ini bersama saya Syafati Suryo. Pemirsa, evakuasi korban erupsi Gunung Merapi terus dilakukan. Hingga kini masih ada 18 korban tewas yang masih dalam proses evakuasi. Tim gabungan menuju ke puncak Merapi. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri serta dibantu masyarakat terus berupaya mengevakuasi pendaki yang menjadi korban erupsi Gunung Merapi. Selasa pagi, 5 korban tewas berhasil dievakuasi. Kelimanya telah teridentifikasi dan langsung diserahkan ke keluarga masing-masing. Sementara evakuasi 6 korban lainnya akan dilakukan hari ini. Sementara kemarin 3 korban yang sempat dinyatakan hilang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mereka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mohtar Bukit Tinggi. Korban juga dalam kondisi sehat meski terluka dan alami dehidrasi. Dari data yang dikumpulkan, 14 mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang menjadi korban erupsi Gunung Merapi. 2 di antaranya meninggal dunia, 4 orang menjalani perawatan di Rumah Sakit M. Jamil Padang, dan 2 orang lagi menjalani perawatan di rumah. Sementara 6 orang mahasiswa lagi masih dalam proses pencarian. Mereka itu berangkat Jumat, ya kan? Jadi rombongan ini bukan ada kegiatan dari kampus apa enggak, gitu kan? Kita kan berpikir ada kegiatan Mapala kan gitu. Karena mendengar kejadian erupsi, lalu kami mencoba mencari informasi. Ternyata ada mahasiswa yang ikut terjebak di erupsi.
Sehingga kami melakukan identifikasi dan mencek mahasiswa kita yang dari Mapala yang biasa kegiatan. Ternyata Mapala tidak ada yang ada kegiatan. Data terakhir masih ada 18 korban tewas yang masih dalam proses evakuasi. Sementara dari total 75 pendaki yang tercatat, 52 diantaranya dinyatakan selamat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui perkembangan evakuasi pendaki yang terjebak erupsi Gunung Merapi, kami telah terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di Batu Palano, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat malam, Agung. Data terakhir hingga saat ini, total ada berapa jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Merapi? Baik, Safa, untuk hari ini data terakhir dari yang evakuasi pada sore ini, 8 jenazah sudah berhasil dievakuasi, jadi total keseluruhan jenazah yang sudah berhasil dievakuasi sebanyak 13 jenazah. Dan petugas untuk saja menghentikan pencarian karena kondisi cuaca di sekitar lokasi hujan dan erupsi masih terus saja terjadi. Dan kemudian pemirsa, posko antemortem terus menerima data dari pihak keluarga korban yang keluarganya melakukan pendakian pada saat terjadi erupsi. Dan tadi saya juga sempat bertemu dengan salah satu korban selamat yang dirawat di RSUD Padang Panjang atas nama Fadli. Mereka berangkat naik ke Gunung Merapi ini dengan jumlah rombongan sebanyak 18 orang. Namun untuk sebagian rekan-rekannya masih belum bisa jemaah, dia berhasil menyelamatkan diri setelah dia bisa berlindung di balik batu besar di sekitar kawasan Cadas, Pak. Kendala yang dihadapi oleh petugas SAR dalam proses evakuasi ini, dan bagaimana dengan aktivitas Gunung Merapi sendiri saat ini? Untuk kendala yang dihadapi oleh petugas SAR, karena erupsi itu masih saja terus terjadi hingga saat ini. Bahkan sebagian wilayah di daerah Kabupaten Tanah Kabupaten Agam dan ini juga terdampak terkena hujan abu. Dan juga selain faktor erupsi, cuaca buruk dan jalur yang dilewati para sekitar ini cukup licin dan terjal. Dan di sini tim pencari mengarahkan tim di beberapa jalur seperti jalur Batu Palano, Kota Baru, jalur Singapura, dan satu lagi jalur Badorai. Dan menurut keterangan dari warga sekitar, jalur Badorai merupakan jalur yang biasa dipakai oleh pemuda Strabas dan merupakan jalur yang terdekat menuju arah puncak. Jadi 8 orang yang sudah dievakuasi tadi itu melewati jalur Badorai. Dan sekarang sudah langsung dibawa ke rumah sakit SAM Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi. Korban tewas maupun korban hilang, apakah seluruhnya merupakan kalangan mahasiswa atau ada warga setempat yang juga turut menjadi korban? Untuk warga setempat tidak ada. Ada besar pendaki gunung dari kalangan mahasiswa, baik dari Padang dan Pekanbaru yang berdasarkan data yang diterima oleh petugas di pintu masuk Gunung Merapi. Kemudian untuk saat ini petugas masih berupaya untuk mencari yang ada 10 korban lagi yang saat ini belum bisa ditemukan. Petugas masih terus melakukan penyisiran untuk bisa mengevakuasi dan akan datang pada pagi. Kita pukul 6.7, tim SAR akan segera bergerak ke perempatan Cadas Merapi untuk menyisir bagian Merapi untuk mencari korban-korban yang dinyatakan masih hilang. Baik, Agung, jadi 10 orang hingga kini masih dalam pencarian ya, Agung. Kalau berdasarkan kesaksian dari korban selamat, apakah saat dimulainya pendakian sempat ada petunjuk atau peringatan mengenai peningkatan aktivitas Gunung Merapi? Jadi keterangan dari Fadli saat diwawancara tadi, mereka semua rombongan di atas itu mereka akan turun dari puncak gunung dan tidak ada tanda-tanda gempa ataupun biji-bijian yang mencurigakan. Dan erupsi ini dan ledakan itu terjadi saat tiba-tiba sehingga rombongan dari mahasiswa rombongan teman-teman Fadli ini sebanyak 18 orang langsung tersebar. Dan ada sebagian yang jatuh di kaki Cadas, bahkan sebagian lagi ada yang
menyamakan diri di sekitar batu-batu besar yang ada di kawasan Kadas Merapi, tepatnya di bawah Tugu Abdul Tasman. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi warga setempat dan juga permukiman yang ada di sekitar Gunung Merapi? Apakah sangat terdampak dengan aktivitas erupsi Gunung Merapi, di mana aktivitasnya juga hingga saat ini masih fluktuatif dan terjadi peningkatan ya, Agung? Ya, betul, Safa. Untuk aktivitas masyarakat masih berjalan seperti biasa, meskipun guyuran hujan abu masih terus terjadi. Namun, sebagian besar lagi masyarakat membatasi untuk keluar, dan mereka keluar pun diwajibkan memakai masker untuk sehingga dari ispa atau penyakit yang disebabkan oleh debu vulkanik. Jadi untuk kawasan untuk pertanian, sekarang para warga di sekitar kawasan Gunung Merapi mereka menghentikan aktivitas pertanian, dan sebagian besar masyarakat untuk sekolah-sekolah pun sebagian besar juga ada yang diliburkan dan ada juga yang dipulangkan lebih cepat dari jadwal biasanya. Baik, terima kasih Agung Sulistyo melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengalami erupsi yang cukup dahsyat. Berdasarkan data terbaru, 23 pendaki dilaporkan meninggal dunia. Minggu 3 Desember 2023 sekitar pukul 14.54 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi erupsi. Erupsi gunung api berketinggian 2.891 mdpl itu ditandai dengan muntahan kolom abu berisi material vulkanik hingga 3.000 meter dari puncak kawah yang disertai suara gemuruh. Imbas erupsi, hujan abu terjadi di wilayah Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam dengan intensitas tinggi, hingga membuat suasana menjadi sangat pekat dan gelap. Kantor SAR Padang mencatat ada 75 pendaki yang berada di Gunung Merapi, Sumatera Barat. Berdasarkan data terbaru, 13 pendaki dilaporkan meninggal dunia, 49 pendaki berhasil dievakuasi, sementara 10 pendaki hingga kini belum ditemukan. Saat kejadian, sejumlah video pendaki yang terjebak hingga berlumuran abu vulkanik beredar viral di media sosial. Alhasil, video-video tersebut membuat warganet bersimpati dan berita erupsi Merapi cepat menyebar seantero negeri. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi beberapa hari lalu bukanlah yang pertama kalinya dalam sejarah. Merapi diambil dari bahasa Minangkabau yang memiliki arti berapi. Gunung Merapi menjadi salah satu gunung api yang paling aktif di Pulau Sumatera. Di balik pesonanya yang indah dan gagah, Gunung Merapi telah menggugurkan awan panas sejak abad ke-18 dan sudah berlangsung puluhan kali. Merapi tercatat pernah erupsi pada 8 September 1830. Puluhan tahun tertidur, Merapi kembali meletus pada 30 April 1979. Gunung Merapi terpantau bangkit kembali pada akhir tahun 2011 sampai awal tahun 2014. Sementara pada 2023 sebelum 3 Desember kemarin, aktivitas Merapi juga terjadi pada awal Januari. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah bangunan lapak rongsok di Jalan Karet Beji, Depok terbakar hebat pada Selasa pagi. Banyaknya material berbahan logam serta bangunan seng sempat menghambat proses pemadaman. Kebakaran hebat meluluh lantakan bangunan gudang rongsokan di Jalan Karet Beji, Kota Depok Selasa pagi. Banyaknya bahan logam dari barang rongsok serta material seng membuat kobaran api cepat membesar dan menyulitkan proses pemadaman. Warga dan petugas pemadam kebakaran setempat berupaya menghalau api agar tidak menyebar ke bangunan lain. 50 meter ya? Tapi itu belum kelihatan ngerembet ke rumah warga, Pak ya? Belum. Karena jaraknya cukup jauh tadi, lapak. Karena memang ada batas jalan. Ada space kan? Jalan. Ada space. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah yang merambat ke area lapak rongsokan. Ya kesulitan kalau logam kebakaran ya seperti itulah. Jadi kalau kebakaran udah padam nih, namanya itu kan logam panas tuh, ya nyala lagi. Ya. Dugaan sementara dari nabun itu apa berarti? Iya katanya.
Nah, sementara. Soalnya tergantung inafisnya. Kan semua kita nggak bisa ini, reka-reka kan inafis. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 12 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, iNews Sore akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan rangkaian kampanyenya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesampainya di Balikpapan, Ganjar langsung mengecek harga pangan di Pasar Baru Landasan Ilir, sekaligus mendengarkan aspirasi dari para pedagang. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo langsung memilih pasar tradisional sebagai tujuan pertama di hari ke-8 kampanye Selasa pagi. Hal itu karena menurutnya selama rangkaian kampanye di Indonesia bagian timur yang menjadi keluhan masyarakat rata-rata adalah harga bahan pokok yang mulai merangkak naik jelang akhir tahun. Ganjar pun disambut antusias pedagang dan pembeli yang memanfaatkan momen ini untuk mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang semakin mahal. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyempatkan diri untuk berdialog sekaligus menyerap aspirasi para pedagang. Hampir banyak tempat yang saya kunjungi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung waktu itu, kemarin ke Papua, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara Tengah, sampai hari ini ternyata banyak harga pangan kita lagi naik. Maka tadi kita pastikan. Dan saya senang karena beberapa mulai mengalami stabilisasinya terjadi. Beras tadi dikatakan ada Pak yang dalam pengetakan sudah mulai turun sedikit. Kita senang mendengarnya ya, mudah-mudahan intervensi segera dilakukan. Tapi kayak cabai rupa-rupanya masih tinggi, maka perlu kita pikirkan mana daerah penghasil cabai dan bagaimana distribusinya. Ini menjadi penting karena masyarakat banyak menyampaikan kepada saya agar harga ini bisa dikendalikan. Selain mengunjungi pasar tradisional, Ganjar juga melaksanakan rapat dan konsolidasi bersama tim pemenangan daerah, caleg koalisi, serta para relawan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Faisal Rinaldi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menggelar doa bersama di Ponpes Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Suasana kekeluargaan yang begitu terasa membuat Siti Atikoh bahkan menyempatkan diri menginap di Ponpes. Siti Atikoh, istri calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, mengikuti doa bersama di lapangan Pondok Pesantren Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Acara yang digelar pada Selasa pagi tersebut bertajuk Santri Menghantarkan Santri Jadi Abdi Negeri dan diikuti oleh ratusan santriwati. Dipimpin langsung pimpinan Ponpes Cipasung, Kiai Haji Ubdaillah Ruhiyat, Siti Atikoh dan santriwati memanjatkan doa untuk kelancaran Ganjar Pranowo memenangi Pilpres 2024. Pada kesempatan itu pula, Atikoh menyampaikan rasa bahagianya berada di tengah keluarga besar Ponpes Cipasung. Atikoh bahkan sempat bermalam di Ponpes sebelum mengikuti doa bersama. Puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah,
saya pribadi bisa bersilaturahmi secara langsung di pondok pesantren, karena dulu ketika Mas Ganjar kesini saya tidak bisa mendampingi, sehingga saya merasa berhutang untuk terutama ke Bunyai karena belum bisa sowan, belum bisa berkunjung secara langsung. Kok tadi malam kami nyampe itu jam 11 malam, alhamdulillah Bu Nyai dan Pak Yai. Mohon maaf kalau mengganggu waktu tidurnya karena terlalu malam. Dalam suasana seperti sekarang ini saya merasa mendapatkan rahmat luar biasa kalau di pesantren bisa secara langsung itu ngobrol, kemudian bisa bertemu dengan para santriwati yang ada. Salam dari Mas Ganjar dan dari Alam ya. Ada beberapa itu yang bertanya, Mas Alam ikut apa tidak? Gitu. Karena kebetulan Mas Alam itu kemarin baru ke Makassar, jadi tidak bisa mendampingi ibunya. Setelah menggelar doa bersama, Siti Atikoh menyempatkan diri untuk menyapa sekaligus bersuah foto bersama para santriwati. Kunjungan ke Ponpes Cipasung merupakan bagian dari safari politik hari kedua Siti Atikoh di Jawa Barat setelah mengawali kunjungan ke Ponpes Gelar Cianjur Senin kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye hari ke-8 ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu agenda yang dihadiri oleh Anies Baswedan ialah mengikuti kegiatan diskusi interaktif dalam acara Desak Anies. Seperti di kegiatan Desak Anies sebelumnya, Anies dikumpulkan bersama kaula muda untuk membahas isu politik dan sosial di Indonesia. Dalam salah satu paparannya, Anies menjanjikan akan membangun rel kereta untuk menghubungkan Banjarmasin dengan Banjarbaru. Anies juga berjanji membangun 10 stadion bertaraf internasional, salah satunya dibangun di Banjarmasin dengan nama Wasaka International Stadium. Dalam kesempatan tersebut, Anies juga menyinggung ketimpangan pembangunan manusia antara masyarakat di Pulau Jawa dan wilayah lain yang tertinggal 10 tahun. Menurutnya, ketimpangan tersebut mesti dikejar agar ada kesetaraan antara masyarakat di Jawa dan luar Jawa. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berziarah ke makam ulama Aceh Abdul Rauf As-Singkili di Desa Deah Raya, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Dalam ziarahnya, Muhaimin berjanji akan memperpanjang dana Otsus Aceh jika pasangan Amin terpilih nanti. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berziarah ke komplek makam ulama Aceh Abdul Rauf As-Singkili. Kedatangan Caimin disambut hangat oleh para kader dan masyarakat Kota Banda Aceh sambil diiringi prosesi adat Aceh yaitu Pesijuek, di mana tradisi ini sebagai tanda penerimaan dan penghormatan bagi tamu yang hadir ke Tanah Rencong. Dalam ziarahnya, Caimin menyempatkan diri untuk memanjatkan doa di makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dalam kunjungannya ini, jika terpilih, Caimin berjanji akan memperpanjang program dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Kita ingin dana otonomi khusus Aceh yang akan berakhir 2027 kita akan perpanjang lagi. Allahu Akbar. Dana otonomi khusus Aceh ini menjadi kebutuhan proses penguatan kemajuan masyarakat Aceh. Selain berziarah, Caimin juga akan berkunjung ke pesantren dan bertemu dengan sejumlah ulama karismatik Aceh di Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Biren, serta Aceh Utara. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan.
Israel terus menyerang Gaza dari segala penjuru termasuk Gaza Selatan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.